Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak bagus ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ketemu lagi di Bawaslu Podcast. Kali ini saya dengan teman-teman magang dari IAIN Kudus. betul-betul mahasiswa ya. Karena saking kompaknya kayak anak TK malah. Iya, betul. IAIN Kudus angkatan 2020. Angkatan berapa? Angkatan Corona. Angkatan Corona. Angkatan daring berarti ya. Iya. 2 Kalian tahun pertama daring. kalian berarti lulus SMA tahun 2000. 2020. Beda-beda. Sudah beda? Iya. Kamu? 2018. Oh, dia sudah Di sini Senior. senior. Paling dewasa. 2018 masuknya di 2020. 2020. Iya. Oke, Sama. berarti beda-beda ya. Kok kamu bisa tahun 2018 sendiri? 2 tahun ngapain kamu? Kerja Kerja di mana? HWI. Oh, oke. HWI adalah untuk peningkatan kaum Hawa, betul. Peningkatan ekonomi kaum Hawa di daerah Jepara. Oke. Sebelum saya lanjutkan ngobrol dengan mereka, silakan kalian semua untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Ira. Ira kan ya? Ira nama sih. Makanya fokusnya di ucapan, jangan di gerakan. Oke, nama saya Ira Risalatul Maula. Saya ini ngerti niku. Oke. Nama saya Ira Risalatul Maula dari Demak, Dempet. Demak Dempet. Iya. Jurusan Jurusan Pemikiran Politik Islam. Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Angkatan. Angkatan 2020. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Diaul Fikri Ahmad dari Kudus sendiri. Siapa? Diaul Fikri Ahmad, Panggilannya? panggilannya Yaul. Bukan hanya dia itu ya. Beda lagi. Beda-beda. Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, sama semua. sama ya. Kamu? Saya Fauzia Iya, dari lihatin. Saya Fauzia dari Wedung, Demak. Dari jurusan Pemikiran Politik Islam, prodi Dakwah dan Komunikasi Islam. Kok prodi? Apa prodi? Fakultas. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, prodi Pemikiran Politik Islam. Nah, betul. So salah ya karo. Kamu itu kuliah apa enggak? Weh, Nok. Iya, mau saya cantik. Iya. Sudah bagus ya. Perkenalkan, saya Fitri Fadamayanti dari Pati. Dari prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Makasih. Ini beda dhewe iki kita wis persiapan kayak itu ada inane. Kuwi gak usah ya. Oke, siapa ini yang Mas Gondrong ini? Ya, baik, terima kasih waktunya. Mahasiswa banyak. Sangat aktivis. Ya ngene ya. Sambutan. Ayo. Ya, baik, perkenalkan nama saya Ahmad Muhajir dari prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Alamatnya Tenggeles, RT 2 RW 3, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Nomor WA bisa dicatat ya. Enggak usah. Nggak usah. Nggak penting ya. Oke. Ini adalah teman-teman yang magang di Bawaslu Kabupaten Kudus yang sudah dari tanggal berapa? Tanggal 11 Juli dan ini tanggal 20. Berarti sudah Alhamdulillah. 9 hari. 9 hari itu sudah 1 minggu lebih, berarti sudah banyak sekali pelajaran yang didapat dari Bawaslu ya. Sebelum kita ngobrol ke apa yang kalian lakukan di sini, pasti kan ada historis, ada sejarah dari 1, 2, 3, 4, 5 toh? 6 orang. 6 orang, yang satu nggak diajak podcast ya? Biar di belakang kamera aja. Belakang kamera. Kok kalian ketemu dengan 6 orang ini karena satu kelas apa piye? Satu kelas, satu circle. Enggak, beda. Yo, enggak kita stressing. Terus kok bisa satu pemikiran ingin magang di Bawaslu Kabupaten Kudus, sejarahnya piye? Dari siapa dulu yang cerita? Dari Ira. Kebetulan Ira.
kebetulan itu direkomendasikan dari teman, dari kakak tingkat, dan kebetulan kakak tingkat itu teman saya sendiri. Dia itu dulunya pernah magang di suatu lembaga gitu. Sebutnya lembaga apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. KPU. Dulunya dia mau kesini cuma nggak jadi. Oh, karena gitu. sudah ada yang menempati temennya, dan temennya katanya nggak diperbolehkan untuk ikut. Jadinya ya bisa di KPU. Nah, saya disuruh kesini karena dia pengen mengetahui apa program sama isinya yang ada di Bawaslu itu seperti apa, dan dia ingin bertanya seperti saya nanti kalau sudah habis magang. Berarti kamu punya misi ya? Iya. Misi untuk belajar apa wes yang kabupaten apa Bawaslu Kabupaten Kudus. Terus kemudian kamu nanti akan memberi pelajaran ke teman kamu itu. Mungkin seperti itu. Oke, ada loh, ide-ide baru ya. Misi impossible. Ya semoga dapat terlaksana. Kue, ya. Kebetulan saya satu circle sama Ira dan Satu- diajak. Satu circle berarti main TikTok bareng. Iya sering. Tidur bareng. Soalnya satu kos kan. Oh, satu kos. Iya. Terus diajak Ira, kamu diajak Ira. Terus aku juga kepo apa sih itu Bawaslu? Kepo nggak kok? Kepo. Pengen tahu. Pengen tahu. Iya, aku kan takok. Wajibku takok. Kita tahu ya ngerti. Sebagai orang awam kan nggak tahu tugas Bawaslu itu seperti apa. Tapi ngerti ya, kantor Bawaslu di mana ngerti? Tahu. Oh, sudah sering lewat sini kalau pacaran negor ya. Konangan. Kurang lebih begitu ya. Iya. Dia berarti orang Demak. Demak Kok kamu nggak ke Bawaslu Demak? karena kan lebih enak di Kudus, lebih bisa bebas kalau nggak di Jauh dari orang tua. Jujur. Oh gitu ya. Orang tua nonton juga. Kata kasih link. Oke, selanjutnya kamu ya. Oke, pertama itu saya tuh asiknya dulu nggak pengen di sini, tapi dulu tuh pengennya di dinas PMD. PMD itu apa? Wah itu singkatan pemerintah daerah atau apa itu? Udah tahu singkatannya pokoknya di Lah kowe ora ngerti singkatannya kok kepen ngono kowe. Awalnya tuh direkomendasiin kakak tingkat juga untuk ayo di PMD aja gitu. Terus ada teman saya Ira itu ngajak saya dan Mas Wajih di Bawaslu. Jadi oh ya udah ikut aja gitu. Ini temanmu tuh? Iya. Oh ya. Tapi nggak sepisah. Nah, tapi nggak satu circle. Ada satu circle ya. Bayar ya satu circle bisa itu. Baik kamu. Kecil. Cil. Saya Ya. awalnya saya juga berniat untuk magang malah jujur. Awalnya saya nggak berniat untuk magang. Iki ya. Dhewe tak Tidak. kok wajahmu kok mesake ngono. Jadi nangis. Tapi berhubung liburan UAS kan Gabut. Uas sih, ngomongnya uas aja. Puas. Ujian akhir semester. Akhir semester. Ya terus. Nah, berhubung pada saat itu liburan dan saya diajakin oleh Kak Ira untuk Kak Ira. Oke, senior di sini. kan senior Mas. Harus Jauh sopan. banget ya budaya Kak Ira. Harus sopan gitu Mas. Panggil Kak Ira. Kak Ira. Ada Kak Ira. Oh. Terus Ya berhubung saya gabut dan untuk mengisi waktu luang, alangkah baiknya kan saya magang, memperoleh ilmu yang bermanfaat baik di Alhamdulillah. dunia maupun di akhirat. semoga saja manfaat ya. Amin. Dan Bawaslu menjadi destinasimu untuk belajar. Enggak, saya awalnya nggak tahu Mas, Bawaslu itu apa sih sebenarnya? Tugasnya itu apa sih? Apa hanya sekedar pengawasan saja kan? Bawaslu singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Saya dulu malah nggak tahu apa itu singkatan Bawaslu, tapi berhubung saya di prodi PPI itu sendiri, saya mengetahui bahwa Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu. Padahal sebelumnya saya nggak tahu Bawaslu itu apa. Berhubung saya kuliah di prodi PPI, saya mengetahui. Dan berhubung saya magang di sini, Sini. Asik. Ngeri. saya banyak mengetahui mengenai tugas Bawaslu itu apa, wewenangnya itu apa, terkait untuk mengawasinya itu dengan cara seperti apa begitu Mas. Jadi Bawaslu itu mengawasi apa tuh? mengawasi pemilu kan. Oh iya. Di mana sih ini staffnya? Ya ora kan teko, nama-nama nggih
pengawasan ngawasi wong liya kan ya ora apa-apa. Ngawasi pacare wong ya ora kene. Iya, jangan. Oke, selanjutnya dari siapa jenengmu? Epa. Instagramnya Epa Epol. Yang di follow ya, di follow. Di sini. Nanti biar bisa di unfollow ya. Gimana sih? Di follow dulu, nanti bisa di unfollow. Jangan dong, follow ya ini dia. Iya. Orang ini jagung ya. Saya jomblo loh. Oke, Mas Jepang. Oke, B. Kalau saya kurang lebihnya ya se-circle sama Kak Ira, jadi saya diajak juga. Kamu diajak, Iya. nggak punya inisiatif sendiri? Karena memang awalnya kan belum ada niat magang juga. Emangnya magang semester berapa toh? Semester 6. Kalian semester? Semester 4. Oh, terlalu dini ya. Prematur berarti kalian. Iya, Prematur secara bayi. Secara bayi prematur. Dan kalian punya keinginan magang di Bawaslu akhirnya. Oke. Semuanya hampir sama ya? Belum tahu Bawaslu sebelumnya ya? Belum. Masa? Iya. Di 2019 kemarin kan ada pemilu. Iya. Kalian ngapain? Ikut nggak? Ikut. Nyoblos? Alhamdulillah udah berumur nyoblos. Sudah berumur ya? Nyoblos? Nyoblos apa kamu? 16 pemilu. Kan di situ ada. DPRD, presiden, DPR provinsi, terus DPR pusat sama DPD. Oh iya. Wis sinau guru-guru ning kene. Oh iya. Betul. Persiapan. Kamu sudah nyoblos di Saya 2000? belum pernah nyoblos, alhamdulillah. Kenapa? Masih dini. Masih dini. Belum cukup Belum umur. cukup umur. Gitu ya. Berarti kamu paling enom paling. Paling muda. Iya. Paling muda ya. Adik. Iya, sudah ya. Aku waktu itu 2019 kebetulan belum, karena belum terdaftar. Kok bisa belum terdaftar? Ya nggak tahu. Kan sudah 17 tahun toh. Waktu itu sudah. Tapi Di belum terdaftar. di Demak sana ya. KTP Iya, Demak ya. KTP Demak. Kok belum terdaftar ya? Jadi pemilih Pemula. Tapi kamu sudah punya KTP? Waktu itu sudah. jadi coklit belum? Belum aja. Belum. Ada coklit ke rumah? Belum nggak ada Kan kayak. bisa ikut mencoblos. Bisa ikut ketika bawa KTP. Iya. Cuman nggak tahu. Iya, cuman nggak tahu waktu itu. Dan kamu tidak melakukan itu. Pencoblosan. Kamu nggak nyoblos? Enggak. Nggak punya tanggung jawab sama negara kamu ya? Tapi aku cinta negara ini. Keren sekali. Iya. Diapresiasi. Patut diapresiasi. Kowe nyoblos apa aja dijawab? Karena itu rahasia. Yo, Udah nyoblos? sudah nyoblos? Sudah. Sudah berapa kali kamu nyoblos? Aduh, berapa ya? Dari umur 2000, kok 2000? Dari umur 18 sudah nyoblos. Loh, 18 sih apa? Kalau 18. Nah, nyoblos iku loh, kayak apa jenengane? Desa. Desa, perangkat desa. Oh, perangkat desa. Pilkades. Kepala desa. Perangkat desa. Kepala desa. Kepala desa. Perangkat desa lah apa udah coblos sih? Pemilih. Dikon milih ta ora? Dempet ya. Dempet. Sana rame ya nek kiam ya bahasane. Kiam. Lampu ngadeg kok Mas. Kiam Malu kiam. pencoblosan kepala desa, pemilihan kepala desa itu bahasa Jawane iki kiam. Berarti Sangat asing. Bagi kita. makanya ini saling memberi Sharing. memberitahu lah, sharing. Terus di 2019 kamu sudah nyoblos Sudah. pemilu Sudah. DPRD, terus DPRD, RI, kemudian presiden, Presiden. ya. Bupati kemarin Demak aja. Bupati Ya? Demak Ada. ada. di 2020 kan? 2000 berapa? 2020 kayaknya. Kamu nyoblos? Aku ikut nyoblos waktu Kamu bupati. sudah terdaftar? Sudah dianggap Sudah dianggap oleh negara ya. di DPT. Daftar pemilih tetap sudah masuk di DPT ya. Sudah. Oke. Kalian akan saya tanya, kenapa ya kayak seumuran pemilih pemula kayak 18, 19 itu kebanyakan belum care ya sama pemilu ya, sama demokrasi di Indonesia. Pemilihan itu kalian coba ya terkesan gitu ya. Kenapa? Siapa dulu yang jawab? Aku Ya, semoga. Paling tahunya kan hanya suruh nyoblos, ya udah nyoblos gitu Nyoblos aja. aja.
tidak tahu apa visi misi kinerjanya seperti apa. Ya kenapa kamu bisa nggak tahu? Ya waktu itu kan mungkin Bodo amat lah. bodo amat lah, usianya masih muda, nggak tahu ini itu. Yang penting punya foya. Jawabannya yang penting foya-foya. Emangnya Menikmati dunia banget. Emangnya ketika ada kampanye pemilu foya-foya? Bisa jadi. Realitanya kok gitu ya Mas? Realitanya. Kalau kita tahu bahwa pentingnya pemilu itu kan untuk masa depan yang akan datang, untuk 5 tahun yang akan datang. Ya Pak, karena kita memilih pemimpin di situ. Kok bisa-bisanya kalian cuek? Apa kalian nggak pernah tahu agar nyoblos tok, nggak pernah mengikuti ini partai ini visi misinya seperti ini, terus kemudian calon presiden ini visi misinya, apakah Detailnya enggak gitu. nggak Enggak melihat detailnya nggak tertarik gitu? Kurang Bukannya tertarik. kurang tertarik sih, emang kurang tahu aja. Kan di TV banyak ya iklan-iklan apa ya itu? kurang tahu dan Tidak ingin Tidak ingin tahu. Tahu lebih tepatnya. Iku Debat, kalau debat biasanya kadang nonton. Iya kadang nonton. Kadang. Nonton itu karena apa? Serunya atau Seru untuk Mungkin menjawab pertanyaan gitu. sudah mulai pengen pengen tahu? Sebelumnya apatis gitu. Bisa jadi. Bisa jadi Gitu ya. Sangat apatis kan. Menurut kalian pemilu itu seperti apa toh? Pemilu itu apa ya? Kayak pesta demokrasi ya di negara kita ya, pemilu itu. Jadi warga negara itu kayak diwajibkan lah untuk memilih pemimpin yang akan datang gitu. Setahu saya dulu seperti itu. Tapi sekarang nek kamu nggak mempelajari siapa calonnya, terus Apa visi misinya? apa visi misinya, itu kan ya percuma. Nek kalian agar mau nyoblos, bos yang jadi sopo-sopo wae. Alhamdulillah sekarang udah sadar. Alhamdulillah sekarang sudah sadar, karena sekarang kamu belajar di Bawaslu no? Iya. mungkin seperti itu. Tepatnya PPI seperti lebih itu. tepatnya. kurang lebih. Lebih tepatnya di PPI, IAIN Kudus. di IAIN Kudus. Kamu dipelajari itu, diberi pelajaran itu. Iya. Tentang apa aja, Jal? Tentang kepemiluan Mas. Kan ada bakale, bakale kok bahasanya? Ya, Bakale kan Iya. bakale semester 6 kalau enggak 7 itu ada matkul tersendiri mengenai kepemiluan. Cuma ini kan baru semester 4 jadi belum terlalu mengetahui mengenai pemilu, tapi sedikit tahulah apa itu pemilu seperti yang disampaikan dari Mas Yaul mengenai pesta demokrasi rakyat untuk 5 tahun kedepannya itu kan pemilih nasib Indonesia kan ada di tangan kita sebagai bentuk kontribusi dari kita sendiri untuk hak pilihnya supaya Kamu memberi nggak menyesal gitu loh Mas. Oh, Kalau gitu. semisal memilih ini nanti resikonya seperti ini kan nggak terlalu, daripada kita nggak memilih, lebih baik kan memilih. gitu. Daripada kita nggak memilih, Daripada golput, daripada golput, Lebih baik lebih baik memilih, Lebih baik lebih baik memilih. mencoblos. walaupun tidak tidak tahu. gitu ya. Itu prinsip kalian pertama dulu. Iya. Kalau sekarang enggak toh ya. Kalau sekarang nggak. Oh, tambah cerdas saudara. sedikit cerdas. Dulu seperti itu ya. Iya. Jadi 2019 kemarin kamu hanya nyoblos itu karena ikut teman-teman atau memang ada sesuatu lain? Sesuatu itu apa? Apa itu sesuatu? Apakah kamu pernah dikasih uang kan nyoblos? Pernah dikasih. Jujur ya? Kamu kok Jujur Ini kan banget. fair ya cerita-cerita. Iya. Kan pengalaman. Ya, ceritakan. Dulu itu pengalaman saya di keluarga itu pagi-pagi banyak sekali yang datang, beberapa orang lah ngasih amplop yang ada isinya gitu. Isinya apa? Uang. Uang sama foto calon gitu untuk memilih. Jadi satu keluarga kan saya, bapak sama ibu itu 3 orang. Itu disuruh pilih, nanti kasih uang itu. Dan kamu seneng? Seneng, pas waktu itu seneng karena dapat uang, nggak kerja dapat uang. Siapa sih yang nggak seneng gitu kan? Apalagi nominalnya itu sangat lumayan lah untuk usia saya. Gitu. Berapa? Total kurang lebih hampir 300-an lah. Wow. fantastis. Wow. Satu orang dapat 300. Satu orang.
Oh gitu. Satu rumah. Itu dari DPRD, DPR RI. Nah, semuanya. Hampir 300-an. Apa beda-beda calon kamu? Beda calon. Tompo kabeh. Nah, saya terima semua. Seneng dapat uang nggak kerja gitu loh. Uang instan. Gitu ya. Uang instan. Uang instan. Menurut kamu dulu santai-santai wae, sah-sah wae ya. Saya kira itu ya bukan pelanggaran ya. Lumayan lah dapat uang nggak kerja gitu. Kamu buat apa uangnya? Buat apa ya? Buat Jajan. modif motor. Kalau motor. hobi, maksudnya ke hobi gitu. Dan itu namanya adalah politik Politik uang. sekarang. Money politik. Money politik bahasa Inggris. Yes. Bahasa Indonesianya Politik Politik uang. uang. politik uang. Ada yang pernah sama punya pengalaman? Kamu Ira Iya, punya pengalaman seperti itu? punya. Kamu didata, Ya, didatengin? didatengin sama orang malam-malam. Ya sama seperti Mas Yaul bawa uang, terus bawa itu nama Foto. calon-calon foto. Nah disuruh itu nyoblos. Ngomongnya apa ya ngomong? Nah kita pakai duit. Soalnya Jelali nyoblos iki gambare iki nomor iki. Gitu. Terus kamu? Ya udah seneng dong dapat uang. Jajan. kan dapat uang cuma suruh milih. Cuma Apa buat gitu. nyoblos tok gitu. Wow, semudah itu. Mudah itu dapat uang ternyata. Oke. Terus ketika kamu nyoblos, kemudian yang kamu coblos itu sekarang Gak jadi. nggak jadi. Gak jadi. Kalau yang kamu coblos, Nggak tahu nasibnya gimana. oh, itu juga jadi pertimbangan untuk teman-teman yang berpolitik itu. Masyarakat itu masih seperti ini ya. Masih cuek ya. Masih cuek. Sekarang kan kita udah belajar banyak. Gitu ya. Tapi Tapi kalau sekarang ya orang tua pemikirannya masih sama seperti itu. Tapi kalau biasanya anak-anak muda seperti kita itu pemikirannya sudah terbuka, tergugah maju. hatinya. sudah maju menurutmu. Tapi Seperti harapan menurutnya wong tua ya. dari Indonesia. Nih, iya nyoblos di Pilbub kemarin Pilbub pemilihan Bupati. Ya ada juga. Kamu juga menerima menerima dengan kesadaran, sadar waktu itu. Dengan sangat sadar itu. dengan Mas sadar. sangat gembira. Biasa aja waktu itu. Oh, biasa aja. Karena aku nggak ikut ngambil uangnya. Tak kasih orang tua. Oh, kamu membantu orang tua. Sangat berarti. Ini Bu, tak kasih uang ini, Uang panas. Dulu kan memang nggak tahu ya kalian tentang money politik itu dan ternyata sekarang tahu. Kamu tahu nggak? Ketika kamu dikasih uang, itu tanggung jawabnya 5 tahun yang akan datang. Itu seperti apa? Sepadan nggak? Ketika kamu terima uang semisal 100.000 ya, kamu dikasih 100.000, gue milih aku jadi bupati ya. Gue milih aku jadi bupati ya. J Pak, kan seperti itu. Tak dongakno Pak, jenengan panjang umur, sukses. Ya enggak? Mugi-mugi dalam desa kami dicor Pak, diaspal. Oh tenang, kok tak aspal, ki nyoh dijaket 1.000. Nyoblos ya nggih. Terus dalam waktu 4 tahun desa kamu nggak dicor, itu kelihatannya rugi nggak kalian? Sangat rugi. Sangat rugi. Tapi kan kamu sudah menerima uang itu. Ya udah terlanjur mau gimana? Sudah terlanjur mau gimana? Berarti kan suara kamu Ada saya beli. penyesalan. Suara kamu saya beli. Kebijakan ya dari saya, kamu nggak bisa protes. Itu loh, jeleknya money politik itu seperti itu. Ya enggak, kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain dong. Kamu kan menggadekan Hak suara. hak suara. Ya enggak? Iya. Menggadekan hak suara kamu dengan Yang harga yang tidak sebanding. nominal gitu loh. Saya kira 100.000 kali 5 tahun berapa? 1.000 kali 5, berarti 500. Itu satu. Ini setahun. Satu tahun berarti nek 100 ya berarti 1 tahun 20.000. Nek 100 uangnya. Ya kan 5 tahun. Hak pilihnya dibeli 20.000 dong. 1 tahun nih. Malah bisa sampai enggak. Ini dihitung per hari malah menyakitkan. Kan. Berapa nol berapa gue ngomong. Ya pernah. Enggak sepadan ya. Enggak sepadan. Enggak sepadan. Terus pandangan kalian ketika sudah tahu money politik itu dilarang, money politik itu ternyata berbahaya, money politik itu
merugikan, dampaknya bagi masyarakat. Terus gimana? Pandangan kamu ke depan. Ini kan menjelang pemilu tahun 2024. Kalian kan sebagai mahasiswa, agen of change, agen perubahan sosial. Kamu bisa merubah tradisi kebudayaan orang yang memang salah menjadi kebudayaan yang benar atau sehat. Dan kalau dikatakan bahwa money politik itu sebuah termasuk tradisi, itu kan menurut kalian tradisi salah kan? Tradisi salah. Terus pandanganmu ke depan gimana untuk menyambut 2024? Mungkin berawal dari kita ya yang magang di Bawaslu, yang tahu sekarang itu money politik berarti salah, bahaya gitu. Kita belajar di sini itu ya gunanya untuk kita nanti sharing-sharing lah ke teman-teman yang tidak magang di sini biar tahu money politik itu sebenarnya salah, gitu, sangat bahaya gitu. Karena itu ya sebuah pelanggaran ya kalau nggak salah ya, di undang-undang juga sudah tertera kalau money politik itu sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya untuk kita semua. Kalau terbukti bisa dipidana kan? Bagi pelaku Dan juga bagi penerima mungkin. Kalau di pemilihan bupati ya, pemilihan daerah. Beva, kamu belum memilih loh, Pak. Berarti kan untuk 2024. Saya masih suci. Dia masih suci. Bukan nyoblos ya. Dia tuh masih suci. Belum terkontaminasi. Belum Belum pernah dapat begitu. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi mau nggak dapat begitu? Ya mau. Ini untuk tahun 2024 ya, yang akan datang, kamu itu mempersiapkan dirimu seperti apa untuk pemilu 2024? Ya karena udah sadar ya setelah magang di Bawaslu, mungkin sadar dengan rasa sadar, betul-betul sadar atau sangat terpaksa mungkin. ya kurang lebih sedikit terpaksa ya. Jadi kalau ada diterima saja lah. gitu? Ya. Kalau diterima kan malah dipidana kamu. Oh iya, Kamu juga melakukan pelanggaran kalau diterima. Tapi kan kalau ditolak kan juga nggak baik, menolak rezeki itu nggak baik. Gimana dong? Itu kan rezeki. Kita harus luruskan ini. Coba ya, jawab ya. Gimana Mbak Hia? Kita harus tahu. Kita tuh harus tahu visi misinya itu seperti apa. Terus pastikan ada kalau presiden kan ada debat. Nah, kita harus melihat di TV gitu kan. Kita harus melihat calon A atau calon B. Lebih baiknya itu kita memilih yang mana. Nah, kita harus tahu detailnya itu seperti apa. Visi misinya. Kalau memilih pemimpin B, cara-cara kisi-kisimu, kiat-kiat memilih pemimpin B. Kita lihat dulu latar belakang dari calonnya tersebut. Wah, gitu. Terus visi misinya untuk kedepannya itu gimana? Apakah baik atau kurang baik? Baik untuk siapa? Baik untuk semuanya, untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Semua. Oh gitu. Terus ya mungkin udah itu aja lah. Itu ya. Ini secara dasar, pengetahuan dasar lah, kalian itu pengetahuan dasar. Masih mendasar. Ya gitu. Siapa jenengmu, Pak? Pak? Lumayan. Kalau kamu menerima uang itu, berarti kan kamu mengamini mereka melakukan kecurangan. Ya, Pak? Ya. Mosok kan kita seharusnya amar ma'ruf ya. Asik. Nahi mungkar, ya enggak? Melakukan kebaikan dan menjauhi Kemungkaran. larangan. Kalau sekarang kan kamu sudah di Bawaslu, kan ngerti bahwa money politik itu haram ya, dilarang di bawah di undang-undang, sudah ada larangannya. Kok kamu tetap ingin menerima uang itu, berarti kamu bisa dikatakan itu menerima uang haram loh. Tapi kan minimal gini, yang kalian lakukan selanjutnya ketika kamu sudah magang di Bawaslu, minimal ketika kamu sudah belajar kan wajib untuk mengamalkan. Di Bawaslu kamu akhirnya tahu tentang ilmu kepemiluan, literasi tentang undang-undang,
peraturan Perbawaslu tentang pemilu, terus PKPU juga kamu diajari, ya ora. Ketika sudah dapat ilmu itu, yang wajib kalian lakukan adalah mengamalkan. Jangan malah kalian mengingkari. Oh, duit enak, masa ora tak jiko. Kesempatan. Itu kan kalian juga sama saja berkhianat dengan ilmu yang kalian dapatkan. Ketika kamu melakukan itu berarti ilmu kamu tidak manfaat. Dosa ora? Berdosa banget. Jadi yang kalian lakukan selanjutnya apa? Minimal mensosialisasikan bahwa money politik, pelanggaran-pelanggaran politik yang kamu ketahui di Bawaslu itu kepada siapa? Minimal kepada keluarga kita. Siap. Wani lah, kowe ngomong, "Bu, aja nduk apa, Bu?" Wani ora kira-kira ngono kuwi? Wani. Untuk sekarang insya Allah berani karena kita udah tahu. Wani ora. Kalau biasanya orang awam kayak masyarakat biasa itu ya tompo-tompo Tompo-tompo ya, aja. untuk duit masa ditolak kan. Meskipun kita menjelaskan Panjang lebar ya. panjang lebar kayak percuma gitu loh. Boleh ditangil saya Mas. Tapi tergantung sama Kok orangnya. bener ya? Tandanya kok bener. Padahal kan kalian agen perubahan. Kan ini agen perubahan gitu loh. Kayaknya nggak mau berubah. Kok kayaknya nggak mau berubah ke arah yang lebih baik kan seperti itu. Sedikit berubah. Step by step ya. Iya. Tapi kan ya memang minimal keluarga kita lah kita selamatkan dari uang money Panas. politik itu. Uang panas. Ya enggak? Iya. Kalau kamu enggak, ya ke sosial yang lebih kecil lah, yaitu keluarga kita. Mungkin bapakmu kandani, Pak, aku yang Bawaslu selama 1 bulan itu belajar tentang pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Salah satunya juga money politik. Ternyata money politik itu sangat-sangat berbahaya. Ya, Pak? Siap. Karena itu menggadaikan hak suara dan rakyat tidak punya tuntutan pada orang yang memberi, ya Pak, karena suaranya kita sudah digadaikan. Wani Pak kira-kira ngomong ngono. Muga dijawab ini Mas. Alah cah cilik ngerti apa tak kowe. Lu kalian banter ya? Alah cah cilik ngerti apa sih tentang kaya ngene kuwi penting enggak? Kowe nganu Untuk duit. Heeh, untuk duit rasa mikir sik kaya ngono. Gitu ya. Gari nyoblos tok Pak. Padahal undang-undang kan sudah diundang-undangkan. Bapak belum pernah magang di Bawaslu. Besok Bapak ajak dulu ya. Diajak dulu. Bapakmu ajak makan. Bapakmu kan magang kowe. Pak jajal wayah pemilu magang di Bawaslu. Iya. Ini juga termasuk salah satu masyarakat yang kita sosialisasi ya tuh. Masyarakat. Salah satu pencegahan. Kita ngomong seperti ini kan sosialisasi kecil-kecil itu sebagai bentuk preventif. Ya Pak. Pencegahan. Mencegah lebih baik daripada Mengobati. iya, nek wis kadung menapa duwite, Ditindak, kemudian ada penindakan. ada pengawasan, terus kamu dilaporkan, kamu akan ditindak bahwa kamu juga ikut menerima, terus ditindak ning Bawaslu ya. Ketemu kene Makan lagi. magang menerima uang. Iya Pak, kamu ada bukti. Bisa dipidanakan. Kowe iso apa? Bisa dipidana loh ya, Lil. Bawa Bisa sampai seperti itu loh. Tadi mau bertanya Mas. Iya. Boleh bertanya enggak? Tanya. Bahaya gitu. Kan udah tahu bahwa money politik kan itu tidak boleh pelanggaran sebagai bentuk pelanggaran. Tapi kenapa kok banyak dari partai politik calon-calon yang mau mencalonkan diri itu kok lebih ke money politik ya Mas? Lebih ke dengan cara mendekatkan cara untuk mencoblos itu kan dengan cara money politik. Takrobul money politik. Itu gimana takrobul zina ini? Lah takrobul money politik. Padahal kan udah dilarang, udah ada undang-undangnya, dan pidananya juga udah ada, tapi kok masih dilakukan begitu? Apakah nggak bisa hilang dari bumi tercinta kita ini sih? Gitu Mas. Oke, Bantu menjawab ya Mas ya. Oke, Bantu jawab. Ya kasih orang yang nggak mau. Oke, kami jawab. Dikasih uang. Mungkin itu dari dulu udah tradisi dari Budaya. budaya kita masyarakat Indonesia itu
sangat mudah untuk dibohongi lah, intinya itu sangat untuk dibohongi. Jadi para calon-calon pemimpin itu bisa menggunakan uangnya untuk membohongi kita gitu. Jadi seharusnya ya kita itu sadar kalau itu pembohongan, termasuk pembohongan kan, pembodohan publik. Jadi kita sebagai rakyat itu harus sadar lah kalau kita itu dibohongi para calon-calon pemimpin. Jadi kita harus dari diri kita sendiri harus sudah sadar kalau itu pembohongan. Jadi kita mensosialisasikan kalau money politik itu sebenarnya salah gitu. Ya memang seperti itu ya. Tugasnya Bawaslu selain mengawasi, lembaga ini adalah sebagai wadah untuk sosialisasi. Dengan cara apa? Kita berikhtiar, kita bersosialisasi ke masyarakat tentang peraturan, bagaimana pelanggaran-pelanggaran pemilu. Kita itu mensosialisasikan ke masyarakat dengan harapan semoga pemilu menjadi pemilu yang lebih baik, lebih sehat, jujur, adil dan makmur. Makmur, luber, jurdil itu istilahnya, ya kan Mas? Iya, yang dan bermartabat seperti itu loh. Karena pemilu dan demokrasi ini kan sangat penting untuk masa depan bangsa gitu loh. Caranya Bawaslu Kabupaten Kudus bersosialisasi dengan masyarakat itu salah satunya juga membuat rintisan desa anti politik uang dan desa pengawasan. Itu salah satunya kemarin ada di Ndawi, Kecamatan Ndawi. Itu ada desa pengawasan. Terus kemudian di Jekulo ada ya Mas. Jekulo, di Undaan tuh sana Wonosoco. Desa anti politik uang. Itu dengan harapan apa? Masyarakat yang ada di situ, di lingkungan itu sadar tentang bahaya anti politik uang. Ya, betul. Ya, dan sadar untuk mengawasi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di desa itu. Harapannya seperti itu. Dan sampai sekarang ya masih ada desa itu. Berkesinambungan rencananya ya satu Kabupaten Kudus ini kalau bisa memang mendeklarasikan desa yang memang betul-betul anti politik uang. Ya enggak? Ya. Kalau masyarakatnya masih belum melek tentang kesadaran itu, hanya mengandalkan Bawaslu saja, kan kelihatannya nggak mungkin. Di Kudus itu berapa ribu manusianya? 600.000. Sedangkan Bawaslu cuma berapa? 30 orang yang ada di Kabupaten Kudus. Nanti kalau ada tahapan, ada pengawas pemilu di kecamatan, terus kemudian ada pengawas pemilu di desa. Itu kan 1 banding berapa itu? Ya yang kita butuhkan adalah pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif ya seperti kalian ini. Ketika kita sudah sadar bahwa pemilu itu memang betul-betul butuh kejujuran, pemilu itu harus yang bermartabat. Ya kalian ini sebagai agen of change dan menjadi pengawas pemilu partisipatif yang mensosialisasikan ke minimal keluarga kamu. Berani enggak? Berani. Ini bukan challenge loh, tapi memang ini tanggung jawab kita. Ya peran. Kalau mahasiswa kau punya pikiran wah eman mas duit semono tak tolak. Terus mau jadi seperti apa negara kita? Wong awam paling ije gelem Mas. Kalian dianggap orang awam mau enggak? Enggak mau. Ya enggak? Kenapa reformasi kemarin yang gerak adalah mahasiswa? Kenapa enggak petani? Ya karena yang punya semangat ingin merubah sebuah keadaan di negara itu adalah mahasiswa. Dia yang punya intelijensi. Ya ora nek petani di desa mungkin ya hanya sekedar wis lah apa anane. Tapi yang punya keresahan-keresahan itu siapa? Mahasiswa. Ya mahasiswa akademik. Kalau pola pikir kalian sudah
Ora apa-apa Mas, eman-eman politik uang 5 tahun sepisan. Itu mau seperti apa negara kita itu loh? Kalian juga harus sadari itu. Pak. Ya Pak? Ya. Terus B, 2024 ngapain? Besok pemilu 2024 kamu akan ngapain? Nyoblos. Nyoblos. Ya. Terus terima uang? Insya Allah. Tidak. Sedikit sadar, saya sudah sedikit sadar Mas. Sudah sedikit sadar. Ya. Karena Gitu kita ya? harus membawa perubahan. Wow. Iya, perubahan. Emang dimulai dari sekarang kita harus berubah. Nek dari kalian saja yang magang di Bawaslu ora iso berubah. Terus bagaimana orang yang tidak mengenal Bawaslu? Bagaimana nasib semua orang? Ya enggak? Karena perubahan untuk kedepannya yang lebih baik. Itu saya juga mengalami itu loh sebetulnya. Dulu ketika ada pemilu, ya saya enggak menerima ya. Saya juga bilang saya enggak bilang gitu, cuma dikasih. Cuma ketika saya di Bawaslu, saya berani. Tetangga saya itu menjadi calon legislatif DPRD, itu ngasih, tak tolak. Tapi tolaknya dengan cara halus. Ojo. Wah aku tuh. Malah elak di tonggomu. Tapi dengan cara, Pak, saya tuh nggak menerima ini. Seperti itu karena ini bagi saya pelanggaran. Dan bagi saya pribadi ini juga haram. Tidak baik, bukan. Tidak baik secara saya pribadi. Jadi saya menolak dengan halus. Ya minimal untuk diri kalian sendiri harus berani melakukan seperti itu. Nek kowe dhewe ora iso, apa yang akan kamu harapkan untuk pemimpin ke depan gitu loh. Nek kayak seperti itu pemimpin akhirnya orientasinya ya golek duit, ya ora? Duit. Wah, iki pokoke golek duit kanggo tuku suara bareng dadi ya ora? Dia akan bekerja uangnya untuk nyaur bank. Ya ora? Terus kapan memikirkan kita sebagai rakyat? Lupa dengan rakyat. Iya. Jadi sebetulnya nggak ada ya salah nggak salah ya tipis. Karena masyarakatnya juga mau. Gitu. Bayangkan kalau masyarakatnya sudah tidak mau, tanggung jawab besar itu sebagai pemimpin kelihatan. Kalau rakyatnya sudah mau, ya tanggung jawab pemimpin ya leda-lede akhirnya. Ya enggak? Akhirnya dia mau mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Ya ora. Karena kalian sudah dibagi. Kalau pasti kan di masyarakat pasti ada yang ngomong, "Alah, nek ora tak tampa ya enakan nggih, engko paling ya nek korupsi ya dipan-pan dhewe." Ya ora. Ya namanya korupsi, walaupun itu dimakan sendiri ataupun dibagi-bagikan, ya namanya korupsi itu haram. Gak bisa masyarakat. Iya, apalagi itu mencuri uang rakyat. Iya. Wong kowe mencuri uang di, pemane duwite muhajir tak jaluk. Iku wis haram ya. Pemane sing duwit iki sak Indonesia. Iki harame iso ditikel-tikel. Ngeri ora? Pertanyaan. Jadi kalian ingin menerima uang itu besok? Tidak. Sepakat tidak? Sepakat. Ini kalau sebagai bentuk MLM ya, kalian tuh nanti harus mensosialisasikan ini minimal 10. Kamu akan mendapat pahala. Amin. Kamu 10, ini 4 orang, 5 orang sudah 100. 50 dong. Lumayan lah 50. Kemudian 50 orang itu Masuk surga. 10 lagi, jadi sudah 100 gitu ya. Sosialisasi dari diri kita sendirilah dan keluarga seperti itu. Oke. Terus sekarang ngomong ke magang kalian di Bawaslu. Ngapain aja kalian di Bawaslu? Dari tanggal 11 itu. Susah enggak ketika ada pengajuan untuk magang di Bawaslu? Alhamdulillah tidak, karena Bawaslu sendiri tuh welcome sama kita ya. Welcome ya. Iya. Ketemu siapa pertama kali? Pertama ketemu Bu Eni, komisioner SCM. Pas daftar itu? Iya. Pengajuan itu ketemu Bu Eni Sama Mbak Desi. sama Mbak Desi. Iya. Terus yang kesini berapa orang dulu? Langsung 5 orang? Enggak, cewek-cewek. Cewek-cewek yang kesini. Sini. Kalian ikut ya? Ya, itu kan
Cowok bagian ngurus di kampus yang cowok. Ngurus apa? Ngurus surat gitu. Dan harus ada surat. Berarti kamu pengajuan di kampus juga? Di Bawaslu juga. Magang itu wajib enggak? Sebenarnya wajib. Magang wajib. Wajib. Bagi fakultas dakwah itu wajib minimal 2 kali kayaknya. Enggak ada. Wajib. Lha kowe iki kuliah apa ora tenan? Ora ngerti ku piye. Kancamu iki lho, cap papat iki muni wajib lah kok muni ora. Tak minoritas menengah yang Minoritas piye? Berarti wajib ya? 2 kali. Wajib minimal 2 kali. Ini baru 1 kali. Ya, 1 kali. Rencananya setelah ini Kita dini. Mungkin semester depan ya, liburan semester depan. kami bupati. Mungkin. Rencana. harus yang berbau politik ya. Kan ada kantor Badan Kesbangpol. Iya, seperti itu. Kalau magang di kantor partai politik Bisa. Mungkin boleh. Oke. Terus ngapain aja kamu? Ya, di sini diajarkan belajar mengenai pemilu, terus tugas-tugas dari Bawaslu itu seperti apa. Kalau Bawaslu tidak ada pemilu itu tugasnya ngapain sih? Ya, berarti kan sudah ada yang bicara tadi ya, Mas Muhajir atau siapa tadi. Kalau Bawaslu itu tugasnya kalau tidak pemilu itu sosialisasi ya mengenai peraturan pemilu tadi gitu. Jadi kita lebih tahu lah tentang Bawaslu itu seperti apa dan pemilu itu seperti apa. Banyak juga programnya di Bawaslu gitu kan. Apa programnya? Kalian kan pada kalau nek magang kan bekerja di Bawaslu. Seperti film pendek, Podcast? ternyata Bawaslu juga itu membuat film pendek, podcast juga ada. Saya kira kan hanya kayak Pengawasan. Pengawasan pemilu gitu. Bariku ya nganggur kalau aku. Kayak orang awam kan kita gitu pemikirannya. Ternyata Dikirain nek kantor Magang di sini baru tahu. Kopi jago. Rokok. Malah di roasting gitu. Jadi kalian gibahin kita selama ini. Dulu itu seperti itu. emang benar. Udah, kita tetap Kerja nyata. Kita tiap hari absen ya enggak. Buat apa? Buat sosialisasi dimanapun. Kita juga menjumpai itu ibu Komisioner yang sangat baik dan ceria, Ramah sekali. Anda yang sangat perhatian sama kita. Bu Eni. Oh iya. Salah satu komisioner cewek Iya. satu-satunya di Kabupaten Kudus. Terus belajar, berarti belajar sama Bu Eni juga. Iya. Diajari apa? Diajari tentang SDM dan organisasi kan sih. Pengenalan lembaga. Iki sinau ora jir ning Bawaslu. Sinau Mas. Sinau mudeng ya. Tapi rada ngantuk Mas. Juga manusia ada istirahat, ada capeknya sih. Ya mungkin kita kerja 90% tidur, 10% makan. Manusia purba banget ya. Terus apa Paul yang kamu dapatkan di Bawaslu ini? Banyak sekali tentunya. Banyak dong. Jadi sadar tentang money politik tadi ya kita. Nah, salah Ya, satunya pokoknya itu. money Terus politik. ngapain aja kamu di sini selama 9 hari gitu loh? Banyak dikasih materi tentang pasal-pasal. cara mendesain. Terus bantu pekerjaan para staf yang ada di sini. Iya. Ya, bantu Sangat- apa? sangat Bantu- terbantu. baru kemarin itu kita diajarkan mengenai pengelolaan apa ya? Barang milik negara BMN. Diajari tentang Proses masuknya inventarisasi. surat juga. Proses masuk surat, Terus di keluar masuk surat. Iya. Terus Sopo? ada diajarkan desain juga. Desain grafis, Corel itu, Corel. terus apa lagi? Terus ya kita lebih berani untuk apa ya? Speak Public speaking lah. Lo Ya, sudah kita- belajar public speaking? Ini kan termasuk pembelajaran. pembelajaran kita. Masuk. Oh, ini pembelajaran? Iya. Saya yang belajar pada kalian gitu loh. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah saya belajarnya salah sama Muhajir. Kesalahan besar itu. Ya, terus apa lagi? Yang dulu gibahin kita kan kalian. Wah, ngopo nek ora pemilu paling yo nganggur-nganggur turu-turu. Ternyata berat kerjaannya Bawaslu. Sangat berat. ya lu iki. Sangat-sangat sibuk.
Apalagi pas pertama kali kita kesini wah sibuk semua. Ngapain? Ternyata sibuk semua. Nggak pernah tidur siang. Iya. Jarang. Lupa caranya rasanya tidur tidur siang itu siang. bagaimana? Padahal kegiatan kamu pasti tidur siang. Iya. Iya. Kewajiban itu. Kewajiban. Ya itulah perbedaannya ketika kamu mahasiswa dan kita bekerja. Dulu ketika kita mahasiswa kan Sama seperti kita. tidur terus nggak pernah bekerja. Sekarang bekerja terus nggak bisa tidur. Seperti itu. Di sini kita juga diajarkan disiplin ya. Disiplin Yang waktu. dulu kita mungkin pagi masih tidur sampai jam 8, jam 9 kita Kue tok itu. sama sebenarnya sama Baru semua. masuk kuliah. Cewek-cewek juga seperti itu. Pagi tidur. Soalnya kita nggak ada kelas pagi waktu itu jadwalnya, jadi Masih nyantai lah. Baru berangkat. Nongkrong dulu. Nongkrong. Bareng magang. Makanya kita sibuk Jam lah. 6 harus jam 6 harus bangun. Nggak ada waktu untuk main, Mas. Wih. Nggak ada waktu untuk healing. Pulang untuk tidur. Pulang. Ya karena setelah pekerjaan itu pasti ada tanggung jawab. Ada dan resiko. Ada resiko yang dihadapi. Seperti bagaimana cara kita mengelola dan menjalaninya yang berbeda. Orang yang guyu-guyu, orang yang orang ngatuk pedir. Orang yang lawang bukan dhewe ketisen ya seperti itu. Terus selain Bu Eni, terus siapa saja yang belajar sama kalian? Pak Barudin. Pak Barudin. Pak Barudin divisi apa? Divisi hubungan Hukum, Hubungan antar lembaga. hubungan humas Hubal. dan hubungan antar lembaga. Salah. Hukum, humas dan datin. Ya, seperti itu. Iya, Pak Barudin. Hukum, humas dan datin, data Ya. informasi. Data dan informasi. Belajar apa sama Pak Tin? Belajar undang-undang kemarin sudah diajarkan tentang undang-undang. Hafal enggak? Lupa, Tapi ngerti ya. tapi sudah minimal sedikit sudah tahu. paham. Terus sama Sama ada Pak Kasmian. Pak Asmian. Pak siapa? Pak Kasmian. Kemarin dia bilang siapa? Oh, Pak Kasmian. Al insanun mahalul kotok wanisan. Wah. Tempatnya salah tentu. Kok kakean Oke. Di divisi Penyelesaian sengketa. penyelesaian sengketa berarti belajar tentang Sengketa. Cara penyelesaian sengketa. berarti kan kamu akhirnya tahu ya proses pemilu. Iya. Terus kemudian pasca pemilu ada yang namanya sengketa. Pasca tahapan itu setiap tahapan itu pasti terjadi bisa saja terjadi sengketa. Angel toh. Pemilu ini ternyata rumit kan? Rumit banget. Makanya kok tidak seendang yang kalian pikirkan pertama kali tadi. Kita lihat. Itu kok nganggur gitu. Kita juga mempersiapkan untuk 5 tahun yang akan datang. Kita itu tiap bulan itu pasti ada kegiatan sosialisasi. Dan sosialisasi itu kita juga mempersiapkan dengan cermat, dengan teliti dan bekerja keras. Gak hanya saya tekorona sosialisasi enggak. Kita ada yang namanya kan ada hubungan antar lembaga gitu. Ketemu di surat menyurat. Makanya ada Mas Ja'far surat menyurat. Oke. Terus sekarang kesan pertama kali Apa ya? Menegangkan sih. Pertama kali di sini. Menegangkan Setiap hari latihan jantung. Karena ditanya-tanya mengenai undang-undang apa saja, tugas, wewenang Bawaslu gitu. Makanya tuntutan kalian ya memang belajar ya. So mengerti kalian itu nanti jadi komisioner loh. Amin. Nek kalian sudah dapat, sudah ngerti, akhirnya kan kamu punya keinginan, wes aku besok jadi pengawas politik, pengawas pengawas pemilu. Kamu bisa jadi daftar jadi komisioner kan? Siapa tahu. Kesannya yang di Bawaslu alhamdulillah stafnya juga asik-asik. Terus lebih banyak tahu tentang pemilu, proses, terus pengawasannya gimana, terus banyak sih yang saya pelajari di sini tentang Rugi enggak? Kamu enggak. magang sini enggak ya?
menyakitkan, menyedihkan, menegangkan. Awalnya senam jantung kemarin kena itu apa dosen killer. Pepal. Oh, saya seperti Kak Ira, menegangkan. Soalnya di sini orangnya kayaknya judes-judes. Kayaknya. Pertama kali. Kamu lihat saya judes. Iya. Oh, Galak. Medeni. Medeni ya, Medeni. soalnya udah bapak-bapak. Iya bapak anak juga. Terus Jangan Gibah. kamu lihat Mas Dula? ya sama, meteng gitu. Terlalu serius Mas. Nah, serius. Terlalu serius. Tapi ternyata ya asik juga. Dia senyum aja tidak bisa seperti itu loh. Tentang dia senyum. Tentang dia. Sepaneng Mas ya. Jadi kan takut gitu ya. Takut. kalau Berakot di sini, ya. Tapi ternyata orangnya asik-asik. Komisioner. Aduh, Bu Eni sangat ramah. Makasih Bu Eni. Makasih Bu Eni. Telah menerima kami. Udah care sama kamu. Udah perhatian sama kita ya. Mungkin pertama itu ya sama seperti Ira tadi, menegangkan, tapi kalau sudah jalan ya asik juga ternyata. Terus seperti yang dikatakan Mbak Epa tadi juga, stafnya ramah-ramah, berarti kita bisa membaur lah, kita bisa bersahabat dengan para staf yang ada di sini. Terus kita juga diajarkan tentang kedisiplinan, berarti kita diajarkan untuk masa depan kita juga gitu. Itu ya, sadar kamu Sadar, ya? alhamdulillah. Ya. Kita aja. Gimana Jir, Muhajir? Kesan pertama setelah saya melihat Bawaslu, orang-orangnya itu pada sok sibuk Mas. Sok Sibuk. Kok bisa? Karena pada saat saya kesini itu semuanya pada di depan laptop. Pada spaneng. Iya, PC. Pici. Di depan semua itu di depan visi. Jadi kita makan itu disuruh ngapain kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita hanya duduk di sini Ngapain? Pojokan, pojok. Nggak tahu mau ngapain dulu. Membuang-buang waktu banget Mas. Menurut saya Iya. pas awal. Terus? Tapi setelah mencoba siapa sini? Mas Rosyid. Mas Rosyid. Mas Dullah. Memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah sadar. Jadi saya lebih sadar. Ini anggar gak saya wah anggar komplain anggar ini loh nyerak ning staff kaya ngono kuwi. Jadi lebih ke pengakraban antara mahasiswa sama staff. Ya, karena kan ya namanya lembaga ya. Setiap apa yang kita lakukan itu kan, staf itu kan ada atasan, ada pimpinan. Pimpinan nanti yang mengarahkan. Nanti kalau pimpinannya sudah mengarahkan ke staf yang lain, Mas ini nanti tim magang dibuat seperti ini kita baru berani. Kalau memang belum ada arahan dari pimpinan, ya saya hello lah. Jadi kan kami serba salah gitu. Halo gitu. Kan sama-sama penjajakan, beradaptasi. Tapi staf-stafnya Alhamdulillah asyik. baik ya maksudnya. Baik banget, baik Sangat banget. baik. Bekerja keras semua kan? Bekerja keras. Selalu sibuk. Selalu sibuk ada ini. Bener kata-kata Sok sibuk. Oh iya. Itu dulu. Iya, dulu. Nah, sekarang memang sibuk. Emang sibuk. Karena memang ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Berarti Dan apa jago ini kira iso karena kerjanya berubah. Tapi nek wis bar Nyantai. jago seperti itu. Dan gitu. Dari semua komisioner yang ada di Kabupaten Kudus ini, yang dari Bawaslu ada berapa 5 toh? 5 Iya. komisioner. Yang satu Tindak haji. tidak haji, belum rawuh. Belum pernah ketemu. 21 baru beliau Pulang. ke tanah air Indonesia. Berarti kan interaksinya dengan 4 komisioner. Dari 4 komisioner ini siapa yang paling berkesan? Tentunya semuanya sangat berkesan. Oh, oke. Kita diberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita ke depannya gitu. Dan Gitu ya? kita juga diajarkan tentang pendidikan yang ada di pemilu, terus ada undang-undang, ada apa gitu. Kalian tertarik nggak ketika pemilu 2024 besok kalian jadi pengawas? Tertarik. Sangat tertarik. Setelah Umur kalian belajar 25 ada? 25 belum. Belum. Berarti masuknya Tapi yang partisipatif. partisipatif. Maksudnya partisipatif. Karena jadi pengawas pemilu di Bawaslu itu minimal 25 tahun. Itu baru bisa masuk jadi pengawas di tingkat desa kecamatan maupun kecamatan. Kalau kabupaten 30. Itu ya. Ya.
saya harap kalian di Bawaslu ini sadar akan pentingnya pemilu dan demokrasi Indonesia ke depan, dan kalian sebagai agen social of change, agen perubahan itu bisa melakukan perubahan yang lebih baik dan memberikan sosialisasi tentang ilmu kepemiluan kepada masyarakat. Bagaimana itu money politik itu imbasnya, efeknya kayak apa, dan kalian saya harapkan untuk menjadi pengawas partisipatif. Ya bukan hanya kalian, teman-teman kalian kan nanti akan kalian kasih tahu. Kalian juga sosialisasi ke teman-teman. Kalau ada kecurangan di lapangan, kalian berani untuk melapor. Kamu sebagai pribadi harus berani. Kalau mau bagi duit, wah kecurangan ini, foto, cekrek, lapor ke. Kemudian ada bukti-bukti yang otentik. Kamu harus berani sebagai pengawas partisipatif. Oke, itu aja. Sudah nggak ada yang ditambahin? Nggak ada yang mau menambahkan? Cukup ya. Oke, terima kasih. Itu saja ngobrol-ngobrol kami dengan teman-teman magang IAIN Kudus, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pemikiran Politik Islam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran kita semua lah. Karena ini sebagai bentuk sosialisasi kita kepada teman-teman. Seperti itu. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.